Ya, hari ini kita sedang diramaikan oleh salah satu permasalahan atau konflik yang berkembang di sosial media, yaitu tentang kriminalisasi terhadap aktivis Karimun Jawa, yaitu Daniel Tangkilisan. Tapi apakah teman-teman tahu siapa itu Daniel Tangkilisan? Ternyata dia bukan orang yang biasa-biasa saja. Dia merupakan mahasiswa UI tahun 96, yaitu dari Fakultas Sastra. Dan kemudian dia melanjutkan ke Belanda, Universitas Groningen, untuk melanjutkan studinya di program studi kebudayaan di sana pada tahun 2007. Dan kemudian setelah kembali dari Belanda, dia mencoba untuk concern bagaimana melihat, menganalisis penduduk ataupun fenomena-fenomena humaniora yang ada di Karimun Jawa. Salah satunya pada tahun 2011 dia mengikuti berbagai macam upacara adat di sana. Dan pada tahun 2017 dia memutuskan untuk pindah ke pendudukan ataupun menetap di Karimun Jawa. Selain itu juga dia sebetulnya aktif juga dalam berbagai macam gerakan-gerakan sosial. Salah satunya bagaimana dia mendirikan Yayasan Kejora, yaitu yayasan yang memang fokus dalam ruang lingkup peningkatan tata pendidikan bagi anak-anak di Karimun Jawa. Dia juga aktif di Lingkar Juang Karimun Jawa dan juga komunitas Kawali, dan dia juga aktif dalam berbagai macam forum-forum yang memang berkutat dalam permasalahan-permasalahan ataupun isu-isu lingkungan. Nah, ternyata ketika kita melihat data-data tersebut, Daniel Tangkilisan ini bukan seseorang yang memang biasa-biasa saja. Ternyata dia punya privilege bagaimana mengenyam pendidikan yang sangat baik. Dan dia juga aktif. Dia bukan cuma sekedar mendapatkan gelar saja, tapi bagaimana dia juga aktif mengimplementasikan ilmu-ilmunya di masyarakat. Dan tentu hal tersebut sangat luar biasa bagi saya. Bagi teman-teman pun saya kira hal tersebut demikian. Bahkan ketika saya membaca data tersebut, ternyata ini bukan sosok yang biasa saja. Patut diperhitungkan oleh penguasa yang hari ataupun pengusaha yang hari ini sedang mengkriminalisasi dia. Nah, kemudian kita lihat ya, secara fakta bahwa Pulau Karimun Jawa itu memiliki berbagai macam keunikan. Salah satunya adalah Karimun Jawa memiliki julukan, yaitu Karibia of Van Java, ataupun Pulau Karibia dari Jawa ya. Bagaimana terkenal ya, di Amerika Utara itu ada Kepulauan Karibia yang sangat indah dengan berbagai macam multibiotanya, kekayaan dan juga keanekaragaman hayatinya. Ternyata kan Indonesia ini sangat terkenal dengan julukan-julukannya, sehingga Karimun Jawa yang dengan ada kemiripan secara letak geografis yang identik sehingga diberi julukan sebagai Karibia of Van Java. Di sisi lain juga Karimun Jawa ini bukan sembarang pulau ya, tapi juga memiliki banyak keanekaragaman hayati, baik di laut ataupun di pulaunya, ataupun di daratnya, dan juga diakui oleh UNESCO, karena memiliki banyak keunikan-keunikan yang tersembunyi ataupun yang nampak di Karimun Jawa, sehingga UNESCO memberikan sebuah label yang sangat spesial bagi Karimun Jawa. Kemudian muncullah permasalahan ataupun konflik ketika dari mulai tahun 2019 ada sebuah ekspansi dari tambak udang yang dianggap ilegal. Bahkan menurut data dari Walhi, itu titiknya di Pulau Karimun Jawa itu ada sampai 39 titik yang memang tersebar di Karimun Jawa. Dengan ada beberapa belasan kecamatan yang terdampak dari tambak udang ilegal tersebut. Karena tentu dari tambak tersebut memiliki dampak yang luar biasa terhadap ekonomis, ekologis, dan juga medis tentu saja. Kita kupas secara tadi geografis sudah ya, bagaimana ada 39 titik yang memang mempengaruhi beberapa kecamatan yang ada di sana. Dampak ekologis tentu, dari tambak udang ini ada sebuah pembuangan limbah ke air laut, sehingga merusak ekosistem mangrove yang menjadi salah satu tanaman yang sangat bermanfaat untuk menjaga
kenaikan gelombang, tsunami, dan juga tentu saja bagaimana di sana juga tempat tinggal berbagai macam hewan ataupun ikan. Kemudian juga ketika pembuangan limbah tersebut ke laut mengakibatkan polusi air yang memang akan sedikit demi sedikit ataupun secara instan membunuh hewan-hewan ataupun biota laut yang ada di sana. Secara ekonomis tentu saja para nelayan ataupun petani juga merasakan kerugian dikarenakan ada berbagai macam dampak-dampak faktor yang mempengaruhi kualitas air kah, kualitas tanah di sana kah, ataupun kualitas bahkan udara kah, karena kan ada sebuah bau yang menyengat juga. Dampak medisnya ternyata masyarakat di sana merasakan gatal-gatal, merasakan sebuah fenomena gejala medis yang mengganggu akibat dari tambak udang ilegal ini, yang tentu saja itu sangat merugikan masyarakat. Secara ekonomis iya, secara ekologis iya, jelas-jelas secara medis juga iya. Nah, tentu hal tersebut menjadi salah satu permasalahan yang coba diangkat oleh teman-teman aktivis di Karimun Jawa, dan salah satu orang yang paling vokal adalah Daniel Tangkilisan. Nah, kita lihat sekarang secara kronologis ya. Secara kronologis sebetulnya Daniel ini sudah cukup lama bersama kawan-kawannya menyuarakan tentang keadaan ekologis yang berdampak pada faktor-faktor ekonomis dan juga medis masyarakat yang ada di Karimun Jawa. Sehingga Daniel melakukan sebuah apa ya, kalau bahasa anak mudanya mungkin perlawanan ya. Itu memang jelas perlawanan sih. Melakukan sebuah perlawanan kepada pengusaha tambak tersebut yang jelas-jelas ilegal. Izinnya pun belum ada. Dan dalam beberapa kesempatan juga masih ada konflik dengan warga. Warga pun sebetulnya dalam beberapa video yang bisa teman-teman lihat di YouTube ataupun di TikTok, di Instagram, kebanyakan warga pun menolak. Sebetulnya ada, ya bagaimana tidak menolak ya, jelas-jelas tambak ilegal, kemudian juga merugikan masyarakat secara 3 faktor tadi, ya hanya menguntungkan pengusahanya saja yang punya modal. Nah, itu kan jadi sebuah hal yang cukup apa ya, tidak dapat dibenarkan secara norma dan juga nilai dalam masyarakat, sehingga masyarakat di sana sudah dirugikan hanya seakan-akan tambak udang ilegal ini dianggap sebagai parasit yang bisa mengganggu kestabilan ekologis yang ada di sana. Nah, kemudian dan ini salah satu orang yang vokal di media sosial, dia melakukan berbagai macam kritikan, dan puncaknya adalah bagaimana dia melakukan sebuah penguploadan video tentang bagaimana dia mengkritik tambak udang ilegal ini beserta dampak-dampaknya. Sehingga pengusaha tambak udang ilegal tersebut melakukan sebuah pelaporan kepada kepolisian, dijerat dengan pasal karet, yaitu pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE. Yang sebetulnya hal tersebut juga sudah ada berbagai macam revisi ataupun dinamika putusan yang memang sebetulnya yang akan kita tunggu hari ini tanggal 4 April 2024. Dengan pencengkeraman pasal karet ini tentu itu seakan-akan menggambarkan negara kita yang sedang tidak baik-baik saja ya. Bagaimana seorang Daniel yang memperjuangkan hak-hak masyarakat Karimun Jawa dikriminalisasi oleh pengusaha. Dan bodohnya lagi, aparat kepolisian menerima laporan tersebut dan bahkan Daniel didakwa dengan ancaman hukuman 10 bulan penjara ya, atau 8 bulan saya lupa lagi. Dan tentu itu merupakan sebuah hal yang cukup aneh. Dikarenakan apa? Tambak udang ilegalnya pun sebetulnya belum sepenuhnya ditutup. Walaupun dalam beberapa literatur ada beberapa orang-orang yang ditangkap juga dari pihak mereka. Tapi secara keseluruhan, tambak udang ini masih beroperasi sampai saat ini. Bukannya memproses permasalahan tambak udang ilegal ini untuk menghentikannya, tapi pihak negara malah mengkriminalisasi Daniel Tangkilisan untuk ditahan. Bahkan dalam beberapa kesempatan dihubungi oleh beberapa kawan-kawan media, dia mengatakan terserang secara psikis dan juga secara emosional. Dia merasa trauma, dia merasa panik dikarenakan ada sebuah bentuk pembungkaman terhadap dia sendiri yang sedang memperjuangkan hak
orang-orang di Karimun Jawa. Ini sangat menarik ya, ketika ada sebuah tambak udang yang mengganggu berbagai macam hal untuk masyarakat, pengusaha mencoba untuk mengkriminalisasi orang yang memperjuangkan hal tersebut, negara ataupun pihak berwajib menerima laporan tersebut dan dia didakwa hukuman, walaupun ya sebetulnya pembacaan putusannya masih tanggal 4 ya, ataupun hari ini. Ya itulah keadaan eh, apa ya, hukum di negara kita yang seakan-akan tidak melihat secara real ataupun fakta di lapangan. Ya sekarang yang bisa dibeli bukan hanya handphone, bukan hanya takjil, bukan hanya air, bukan hanya jaket yang siapa kayak gitu. Tapi hukum pun sebetulnya hari ini sudah mudah untuk dibeli. Syaratnya satu, kalian punya uang dan punya kemampuan untuk negosiasi ataupun kompromi dengan pihak yang terkait. Bukan hanya hukum, perizinan, eksploitasi, eksplorasi, operasi perusahaan tanpa izin seperti tambak udang pun bisa dibeli dengan pelicin, dengan gratifikasi dan lain semacamnya. Ya mau percaya bagaimana gitu kan, hari ini terhadap pemberantasan korupsi, toh lembaga pemberantasannya pun KPK, orang-orang yang ada di bawahnya masih menerima gratifikasi atau masih menerima pungli-pungli recehan ataupun pungli-pungli yang sifatnya besar. Ya, tentu itu menjadi sebuah ekosistem hukum yang sangat mengerikan di negeri kita. Lalu bagaimana sebetulnya perjuangan kita untuk bisa mendukung Nagil Tangkelisan? Kalau saya sendiri kan sedang kebetulan orang Ciamis ya. Ketika datang ke Jepara mungkin lumayan butuh waktu, tenaga dan sebagainya. Teman-teman yang lain apalagi di Pulau Sumatera ataupun Kalimantan, Sulawesi, Papua, Halmahera, NTB, NTT dan sebagainya, ataupun masyarakat internasional, tidak usah bersedih hati bagaimana kita bisa mendukung Daniel untuk tetap bertahan secara psikis dan juga menjelaskan di mana posisi kita hari ini. Apakah kita di pihak pemerintah ataupun negara, pihak berwajib, yang seakan-akan tidak berpihak kepada mereka yang sedang bersuara, ataukah pada penguasa yang juga kong kali kong dengan negara hari ini mungkin, atau kita ada ataukah kita ada di pihak ataupun posisi masyarakat Karimun Jawa yang direpresentasikan oleh Daniel Tangkilisan. Ada berbagai cara kita bisa datang ke lokasi pembacaan putusan ya tanggal 4. Ya mungkin video ini diupload sudah terlewat mungkin ya, tapi tidak masalah. Ada juga dengan cara bagaimana kita bisa melakukan sebuah gerakan media sosial, memberikan dukungan kepada Daniel Tangkilisan, memberikan sebuah hashtag keberpihakan, membuat video seperti ini, membuat pamflet berbagai macam NGO, NPO ataupun komunitas ataupun perorangan. Tentu hal tersebut juga salah satu cara untuk bisa memberikan dukungan moral seperti yang terjadi pada saat dinamika Luhut melawan Pati Haris ya. Itu banyak sekali dukungan-dukungan kepada Pati Haris untuk bisa membebaskan mereka berdua. Dan sama juga dengan Daniel, bagaimana kita bisa berpihak kepada Daniel dengan bagaimana mengirimkan pesan moral yang memang jelas. Kesimpulannya bagaimana hari ini sebetulnya negara kita sedang mungkin bukan lagi sakit ya, tapi sudah menjadi titik di mana negara kita itu sudah gila ya. Sudah gila, gila jabatan, gila harta, gila hutang, gila apa ya? Gila kong kali kong, gila korupsi, gila permainan dan lain sebagainya. Dan mungkin kita patut berpikir bagaimana cara untuk bisa menyembuhkan negara ini. Ya, salah satunya dengan cara bagaimana kita memberikan berbagai macam tekanan kepada mereka yang membuat negara ini gila.
Ya, mereka-mereka yang bermain dalam sebuah lingkaran kekuasaan yang tidak pernah berpihak kepada kita sebagai warga sipil. Ya, begitulah kawan-kawan. Kita patut mendukung secara penuh karena kriminalisasi terhadap aktivis adalah sebuah anomali yang memang hari ini seakan-akan dinormalisasi oleh negara. Sekian.